teknologi dan bisa menggabungkan itu untuk lebih men-tracking progres mahasiswa. Nah, itu tadi merupakan manfaat dari hybrid learning. Tapi seperti satu atau dua sisi mata uang ya, hybrid learning ini juga ada beberapa kendala yang dialami oleh dosen ataupun juga mahasiswa. Salah satunya adalah mengenai manajemen waktu serta proses organisasi. Pastinya banyak yang bingung nih gimana ya caranya memanajemen waktu, yang kedua gimana caranya menggunakan tools yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif juga dan tidak menghabiskan banyak waktu di hal-hal administratif ataupun hal-hal yang kurang penting untuk pembelajaran. Yang kedua ini sudah pasti ya mengenai keamanan dan privasi data. Jadi karena via online data kita jadi terekspos oleh pihak luar dan ini jadi banyak sekali concern di beberapa universitas yang sudah pernah saya temuin itu mereka mengemukakan bahwa memang ya untuk keamanan dan privasi data itu jadi concern utama karena sekarang data mereka sudah terekspos. Dan yang ketiga pastinya adalah adaptasi dari mahasiswa dan juga dosen untuk kurikulumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin kurikulum offline bisa ya diterapkan seperti biasanya, tapi dengan adanya hybrid learning ini, kurikulumnya, kemudian teknisnya itu bagaimana, kemudian evaluasinya bagaimana, itu yang jadi kendala. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih solusi yang bisa Econ Teknologi dan Google berikan kepada Bapak Ibu di sini untuk bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran hybrid learning dan juga untuk mengintegrasikan LMS? Yang pertama adalah Google Workspace for Education. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya mengenai Google Workspace for Education. Jadi Google Workspace for Education ini merupakan sistem termutakhir dari Google untuk pendidikan di dunia agar pendidikan ini dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan bermakna menggunakan tools dari Google. Dan untuk Google Workspace for Education sendiri ini sudah digunakan lebih dari 170 juta pengajar ataupun juga murid di seluruh dunia. Bahkan di akhir-akhir tahun ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kabar dari Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Beliau sudah bekerja sama MOU dengan Google untuk mengintegrasikan Google Workspace for Education kepada sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Jadi Pak Nadiem pun sadar betul gitu, paham betul bahwa era COVID merubah dunia, offline jadi online, dan mau nggak mau kita harus lebih beradaptasi lagi agar pembelajarannya lebih mudah lagi, sehingga beliau melakukan MOU dan mengintegrasikan sistemnya Google ini kepada pendidikan di Indonesia. Nah, dengan Google Workspace for Education, apa sih yang bisa kita berikan atau solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu di sini? Jadi dengan adanya Google Workspace for Education ini kita bisa menjangkau 4 aspek ini. Yang pertama adalah connect, kita bisa belajar dan bekerja dimanapun antara dosen dan juga mahasiswa menggunakan tools-tools dari Google. Mulai dari Google Meet, mulai dari Google Calendar, Google Mail, dan juga Google Chat. Yang itu jadi satu sistem keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berkolaborasi atau collaborate, mengerjakan suatu proyek tertentu. Jadi misalkan kita membuka dokumen di Docs gitu ya, atau kita membuka dokumen di Google Sheet. Di situ kita bisa langsung bekerja bersama-sama tanpa perlu, biasanya kalau pakai sistem yang lama ya, sistem dari produk yang lain di sebelah gitu ya, kita harus nyimpen dulu, nge-save dulu, kemudian di-share lagi, di-send lagi ke guru yang lain, dosen yang lain. Kalau misalkan dosennya ada banyak ya, kita share-nya banyak. Kalau di sini enggak, kita bisa bekerja secara real time. Jadi nanti tinggal klik aja tombol share kepada akun-akun tertentu yang diinginkan untuk share bareng, berkolaborasi bareng begitu ya, dan mereka bisa langsung secara bersama-sama bekerja secara bersama-sama di halaman tersebut secara real time. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah akses. Jadi kita mengintegrasikan dengan Google Cloud dan juga Google Drive. Jadi kita sudah tidak membutuhkan eksternal lagi, semuanya sudah jadi satu keseluruhan. Dan yang terakhir adalah control, kita bisa memanage user, device, ataupun juga pengaturan sistem-sistem yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian nantinya. Nah, ini saya putarkan dulu video dari salah satu SMA negeri di Jogja, SMA Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul ya, yang sudah menggunakan Google Workspace for Education. Kita putar ya.
Tidak ada suaranya, Mbak. Oh, sebentar. Sebentar ya. Pembelajaran jarak jauh. Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Playan, Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini juga kita menerapkan virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Ya, itu tadi merupakan salah satu salah satu endorse lah ya, salah satu review mengenai Google Workspace for Education dari salah satu mitra sekolah kami yang ada di pelosok yang sudah menggunakan teknologi dari Google. Oke, untuk edisi sendiri, saya yakin di sini mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya mengenai beberapa edisi dari Google Workspace for Education. Jadi untuk edisi resminya itu sebenarnya ada 4 Bapak Ibu. Untuk di sini yang 3 ini adalah edisi yang paid atau yang berbayar, yang mungkin sekarang Bapak Ibu pakai adalah edisi yang fundamental ya, yang masih free. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari yang Education Standard, Teaching and Learning, dan juga Education Plus. Untuk yang Google Workspace for Education Standard, ini adalah untuk murid, dan hitungannya nanti per tahun. Sedangkan untuk Teaching and Learning ini memang dikhususkan untuk dosen, dan untuk Education Plus ini merupakan upgrade dari Education Standard dan memang dikhususkan untuk murid juga. Nah, beda signifikannya apa sih? Setelah ini saya jelaskan ya. Sebelum kita nanti sampai di penjelasan lebih detailnya, saya jelasin dulu yang memang khusus untuk dosen nih, yaitu Teaching and Learning, edisi dari GWE. Jadi untuk yang edisi Google Workspace for Education yang Teaching and Learning itu, untuk Google Meet-nya, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita bisa mengconnect dengan 250 partisipan atau lebih dari 10.000 viewer dari setiap each live stream. Jadi ini sangat membantu sekali. Misalkan Bapak Ibu ada meeting atau misalkan ada event besar begitu ya, bisa mengundang domain yang lebih banyak menggunakan fitur ini. Atau mungkin ada rapat tertentu atau rapat mingguan atau rapat bulanan yang memang harus dihadiri oleh banyak dosen dan beberapa penasihat dari pendidikan atau yang lain, bisa menggunakan fitur ini karena partisipannya bisa sampai 250. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan interaksi antara dosen dan juga mahasiswa nih menggunakan fitur interaktif Q&A atau question and answer. Jadi pas ketika kita mengajar gitu ya, muridnya bisa langsung tanya saat itu juga. Dan kita juga bisa memberikan fitur polling, kemudian juga breakout room, yang dimana fitur-fitur ini sangat membantu sekali. Misalkan ada kelompok belajar begitu, kita mau membagi lagi kelompok itu menjadi beberapa kelompok kecil, bisa menggunakan fitur breakout room.
Kemudian kita juga bisa memantau tracking kehadiran dari para mahasiswanya. Hadirnya jam berapa, keluar dari Google Meet jam berapa, itu bisa menggunakan fitur ini. Jadi nanti akan langsung otomatis setelah meeting itu selesai, maka attendance trackingnya atau deteksi kehadirannya akan langsung di-email ke Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah Google Meet-nya nanti ini bisa di-record. Jadi Google Meet-nya bisa di-record sehingga jika ada pembelajaran yang lain itu bisa langsung terlihat gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang ngerti, mahasiswanya bisa diputar kembali. Oke, yang kedua adalah untuk fitur-fitur di dalam Google Classroom-nya. Jadi di dalam fitur Google Classroom ini kita meng-guide untuk lebih deep lagi pembelajarannya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya, kita ada fitur yang namanya Originality Report dan juga Peer Plagiarism. Sebenarnya sama, cuman namanya aja yang berbeda. Jadi kalau untuk di edisi yang fundamental itu untuk fitur Originality Report dan juga Peer Plagiarism-nya itu dibatasi cuma 5 aja per classroom atau per kelas. Sedangkan kalau di sini yang di fitur Teaching and Learning di edisi ini itu tidak ada batasan alias unlimited. Jadi apa sih sebenarnya fitur Originality Report atau Peer Plagiarism ini? Jadi ini adalah fitur yang dapat mempersilahkan Bapak Ibu di sini sekalian untuk dapat mencocokkan hasil pekerjaan dari mahasiswa ini dengan sumber di internet. Jadi kita bisa tahu beliau-beliau ini atau para murid ini dapat sumbernya dari mana begitu. Jadi misalkan ketika mahasiswa A itu mengupload tugas mahasiswanya atau tugas kuliahnya ke dalam Google Classroom, kita bisa langsung merunning atau mencek begitu ya Originality Report-nya, dan nanti akan langsung ketahuan misalkan paragraf yang pertama itu didapat dari sumber internet A begitu, ataupun juga paragraf yang kedua itu didapat dari sumber website si B gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini loh hasil pekerjaannya. Kita bisa mengecek nih, kira-kira ini hasilnya valid nggak, sesuai nggak dengan apa yang kita pengenin begitu. Dan ini sangat membantu guru-guru, sangat membantu dosen-dosen karena sudah menghilangkan kegiatan administratif yang lainnya. Kita nggak perlu ngecek manual lagi, kita nggak perlu menduga-duga lagi ini kira-kira dapat sumbernya dari mana ya, kok seperti ini tuh udah nggak perlu lagi karena sudah otomatis bisa langsung dibandingkan sama Google di sumber di internet. Gitu. Nah, untuk compare edition yang lebih lengkap, ini saya lihatkan di sini ya. Jadi tadi seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, ini adalah education fundamental yang memang free, yang mungkin kesempatannya sih banyak yang pakai yang ini ya. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang paid atau yang berbayar, yaitu yang standar, Teaching and Learning, dan Education Plus. Nah, untuk perbedaan yang sangat signifikan di sini ada di fitur Google Classroom-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Originality Report-nya cuman 5 aja nih per kelas. Cuman 5 aja per kelas. Sedangkan kalau untuk yang fitur Teaching and Learning dan juga Education Plus itu bisa sampai unlimited. Jadi berapapun yang kita mau itu bisa gitu. Kemudian yang lain sama. Nah, untuk fitur Google Meet-nya juga ada perbedaan yang signifikan di sini. Untuk yang standar cuman bisa sampai 100 partisipan aja. Kalau untuk yang Teaching and Learning dan Education Plus bisa sampai 250 partisipan. Sedangkan untuk yang in-domain live streamingnya, untuk yang fundamental dan standar nggak bisa. Kalau di kita itu bisa sampai 10.000 dan juga bisa sampai 100.000 ya, yang edisi Teaching and Learning dan juga Education Plus. Nah, ini yang kemarin lagi ramai dibahas oleh beberapa universitas dan banyak sekolah juga yang connect ke kita gitu ya. Untuk fitur Google Meet Record-nya itu untuk yang edisi fundamental serta yang standar diberlakukan maksimal sampai 9 Januari 2022. Setelah itu udah nggak bisa direcord lagi Google Meet-nya dan harus, kalau misalkan memang ini adalah salah satu fitur yang penting ke Bapak Ibu, ya memang mau nggak mau harus upgrade ke antara Teaching and Learning atau yang Education Plus, begitu. Dan ini kemarin banyak banget sekolah yang memang seperti ini fitur yang cukup penting ya di sekolah ya, karena bisa merekam pembelajaran dan mereka merasa wah kok tiba-tiba dinonaktif ini sama Google, ya akhirnya mau nggak mau harus upgrade ke yang edisi yang lainnya yang lebih banyak benefitnya.
Nah, untuk yang interaktif antara dosen dan juga mahasiswa, di sini bisa dilihat ya, untuk polling, Q&A, kemudian breakout room, atau membuat kelompok di dalam kelompok, kemudian juga attendance tracking, atau melihat kehadiran gitu ya, mendeteksi kehadiran siswa, serta noise cancellation, itu yang di fitur fundamental dan standar tidak ada. Jadi kalau misalkan lagi meeting pakai edisi yang ini ya memang misalkan di belakangnya lagi rame ya kedengeran gitu. Ada orang bisik-bisik atau ada orang makan atau ada orang ngobrol kedengeran kalau pakai yang ini. Sedangkan kalau pakai yang ini nanti bisa di noise cancellation, jadi bisa teredam suaranya. Dan saya rasa itu cukup penting ya kalau untuk pembelajaran kita pengennya itu tenang, kemudian clear begitu suaranya sehingga mahasiswa dan dosennya bisa fokus. Oke. Nah, untuk storage ini juga ada perbedaan yang cukup signifikan. Untuk yang Education Plus serta untuk yang Education Fundamental dan Standar itu storage-nya hanya 100 tera aja. Kalau untuk yang Teaching and Learning bisa ada tambahan 100 GB per license yang akan dibeli, ataupun juga untuk yang Plus juga ada tambahan 20 GB per license. Yang dimana ini juga sangat membantu Bapak Ibu ya, biasanya di universitas itu kan banyak sekali penyimpanan datanya, kemudian juga kebutuhan untuk pembelajarannya dan membutuhkan storage yang lebih besar. Nah itu nanti bisa dijadikan consideration atau pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian kalau memang fitur-fitur yang tadi ya mulai dari Google Meet-nya bisa direkam, kemudian storage-nya ini juga lebih besar sehingga bisa mengakomodasi pembelajaran, serta untuk yang originality report dan deteksi plagiarisme itu tadi unlimited dan itu merupakan manfaat yang besar ke Bapak Ibu nanti bisa di-consideration untuk dipertimbangkan ulang lah, kayaknya boleh nih upgrade gitu. Oke, saya lanjut lagi ke Chromebook. Ya. Nah, ini dia. Ini merupakan Chromebook laptop Google yang kemarin sempat jadi headline di banyak berita ya mengenai programnya, lagi-lagi programnya Pak Nadiem untuk digitalisasi pendidikan di Indonesia, yang mana banyak yang bilang, wah kok mahal banget nih Chromebook nih, padahal fiturnya katanya sedikit gitu. Padahal sebenarnya enggak Bapak Ibu. Jadi Chromebook di sini itu merupakan pelengkap dari Google Workspace for Education. Kalau Google Workspace for Education-nya itu adalah dari sisi software-nya atau sistemnya, Chromebook akan melengkapi dari sisi hardware-nya. Nah, Chromebook itu sendiri memang dirancang untuk pembelajaran, memang khusus untuk pendidikan. Dengan Chromebook kita bisa memantau siswa, kita bisa melakukan blocking ya URL tertentu misalkan agar siswa ataupun juga dosen-dosen lain itu ketika melakukan pengajaran bisa lebih fokus. Kemudian yang ketiga kita bisa memanage Chromebook-nya dan mengatur sistemnya sehingga semua sistemnya itu berjalan satu kesatuan secara keseluruhan gitu. Oke, saya putarkan dulu video mengenai Chromebook. Okay. Here's what you need to know about Chromebooks. Chromebooks are powerfully simple laptops. Powerful to handle what's important to you. And designed in a way that makes them easy to use. Look, Chromebooks run Chrome OS, an operating system made by Google that's simple, speedy, and secure. To build them, all these partners teamed up with Google. And Google builds them too. So how are Chromebooks different? Everything's easy. To switch over from your old laptop, just log into a new Chromebook with your Gmail and all your files and preferences are right there. Virus protection is built in, so you don't have to deal with this ever again. They save you tons of time. It only takes a few seconds to boot up a Chromebook. And when you're in, just hit the everything button. With one touch, it lets you find things instantly. Like files, your apps, and answers online. And unlike most laptops, Chromebook software updates in the background, automatically. So what can you do on a Chromebook? It has all the apps you need, you want, and kind of wish you always had. Whoa. For work, for school, for winding down. You can edit your photos. That's nice. Fresh games. Or just keep in touch. And that's what you need to know about Chromebooks. Powerful, simple,
It's the new way to laptop. Oke. Ya, jadi tadi ya yang Chromebook itu kita bisa satu memanage siswa dari situ, yang kedua memanage URL, yang ketiga misalkan Chromebooknya hilang atau dicuri, kemudian data-data kita itu ada di situ, nggak perlu khawatir karena Bapak Ibu nanti tinggal login ke Chromebook lain menggunakan Gmail yang sama, maka otomatis seluruh data yang Bapak Ibu ada di akun Gmail itu akan langsung otomatis ada di Chromebooknya. Jadi nggak perlu khawatir lagi mengenai data hilang atau laptop ketinggalan misalkan, semua bisa diatasi dengan Chromebook. Nah, untuk Google for Education sendiri, kita tadi sudah saya sempat singgung di awal ya, bahwa kita sudah menjangkau sekitar 170 juta pengguna, baik itu pendidik atau juga murid di seluruh dunia. Jadi untuk device Chromebook sendiri, itu menjadi salah satu bestseller nih, di negara-negara yang sudah maju, seperti di US, Kanada, di Swedia, dan juga di Belanda, untuk K-12 schools. Untuk yang G Suite for Education atau Workspace for Education, kita juga sudah menjangkau sekitar 90 juta murid dan juga pendidik, dan sudah sekitar 30 juta murid nih yang menggunakan Chromebook, serta 40 juta murid dan juga pendidik yang menggunakan Google Classroom. Jadi kesimpulannya apa dari materi yang tadi saya sampaikan? Yang pertama adalah pembelajaran hybrid menjadi era baru di pembelajaran di era COVID. Yang kedua adalah perkembangan teknologi harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan. Perkembangan teknologi sudah sedemikian canggihnya dan memang sudah selayaknya kita wajib manfaatkan di dunia pendidikan begitu ya. Dan Google Workspace for Education serta Google Cloud dari Google for Education itu merupakan salah satu solusi yang bisa kita infokan atau bisa kita berikan kepada Bapak Ibu untuk mempercepat pembelajaran hybrid dan juga untuk integrasi LMS. Demikian materi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Josephine, silakan Ibu. Oke, thank you Bu Ratna untuk penjelasan materinya terkait Google Workspace for Education. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu di sini takut nih ya kalau udah dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru nih, kelewatan mau tanya apa, nah itu boleh dituliskan di chatbot yang ada di Google Meet Bapak Ibu gitu ya. Mungkin kalau yang di handphone biasanya ada titik 3 nih sebelahnya speaker gitu, jadi ada indirect message, nah mungkin bisa di-share di sana. Kalau yang di laptop biasanya ada di sebelah kanan bawah, ada gambar bentuk message, sebelahnya attendance, nah di sana Bapak Ibu boleh silakan tuliskan pertanyaan, nanti ketika sesi materi sudah selesai akan dibantu jawab oleh para pembicara kita. Oke, untuk selanjutnya nih, sekarang kita udah tahu tentang Google Workspace for Education. Nah, kita perlu nih tahu juga tentang Google Cloud untuk Education. Nah, oke, langsung aja Pak Suki, boleh disampaikan Pak? Baik, terima kasih Ibu Josephine. Suara saya terdengar jelas, Bu? Kedengaran, sip. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugi, saya dari Google Cloud. Apakah saya boleh diberikan akses buat screen sharing, Bu? Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Ya, jadi di Google Meet ini saya mau tambahkan juga, sekarang sudah ada fasilitas untuk host atau co-host juga, Bapak Ibu. Jadinya kita bisa memberikan siapa yang bisa screen sharing atau tidak. Jadi tadi sebenarnya saya belum dikasih hak buat sharing screen. Oke, nah ini coba saya share screen saya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo langsung silakan aja saya diinterupsi supaya kita bisa berdiskusi dua arah langsung, share langsung gitu ya, karena pesertanya juga tidak terlalu banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai Google Cloud Platform dan juga penggunaannya di sektor edukasi, khususnya di higher education, ya di universitas dan juga di kampus. Kalau boleh tahu sendiri, Bapak Ibu ini kebanyakan dari universitas berarti ya, Bapak Ibu ya? Saya dari universitas, Pak. Oke, ya oke. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, mungkin saya mau
membuka presentasi saya dengan pertanyaan nih. Dari 9 Google Services ini, dari Bapak Ibu mungkin ada yang pernah pakai nggak? Atau memang sering pakai setiap hari gitu? Dari Google Search, Android, terus ya kemudian ada Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube, Gmail, Google Drive, sampai Google Photos. Mungkin bisa di-chat atau juga di open mic, boleh silakan. Semua. Wah, semuanya ya Pak. Luar Wah, biasa. Pak, saya juga nih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, jadi memang ini adalah 9 layanan Google yang banyak digunakan oleh, ya bukan saya cuma hanya oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, saya juga dan termasuk juga keluarga saya gitu ya, setiap hari itu menggunakan ya hampir semua layanan yang ada di Google ini. Di mana layanan ini itu setiap layanan ini penggunanya itu lebih dari 1 billion. Bayangkan Bapak Ibu, 1 billion itu berarti kan 1 miliar ya Bapak Ibu ya, lebih dari 1 miliar user setiap harinya menggunakan semua layanan ini. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih sebenarnya fondasi atau juga infrastruktur yang membawahi semua layanan ini? Nah, jadi sebenarnya semua layanan ini jalannya itu di cloud. Cloud-nya di cloud mana? Di cloud-nya Google, Bapak Ibu. Jadi, kan semua layanan yang ada di atas yang diberikan oleh Google kepada Bapak Ibu ini semuanya jalan di atas Google Cloud. Nah, sebenarnya apa itu sih Google Cloud? Nah, ini kita akan lihat nih Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita mau lihat apa itu sih Google Cloud atau disebut juga Google Cloud Platform atau juga GCP. Jadi GCP itu atau Google Cloud itu kita sering menganalogikannya dengan infrastruktur yang ada di kota, Bapak Ibu. Jadi infrastruktur di kota di mana kan biasanya infrastruktur di kota itu ada gedungnya, terusnya ada orangnya gitu ya, sebagai warga negara, kemudian juga ada mobil, ada sepeda sebagai sarana transportasi dan juga ada jalanan. Nah, si cloud sendiri itu kita bisa analogikan sebagai jalanannya Bapak Ibu, di mana warga negara atau Bapak Ibu sekalian ada sebagai usernya, sedangkan gedung-gedungnya, terusnya mobilnya, sepedanya itu adalah sebagai aplikasinya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya mobil yang bagus banget gitu misalnya, seperti apa ya misalnya Mercedes-Benz atau bahkan Ferrari gitu ya, atau McLaren gitu ya kan mahal sekali gitu. Tapi kalau misalnya infrastrukturnya kurang bagus, ya Bapak Ibu kan kurang nyaman juga kan ya mengendarai mobil-mobil bagus itu jadinya. Kalau misalnya jalannya berlubang atau berbatu, ya jalannya jadi nggak enak. Jadi dan juga mobilnya nggak bisa berjalan dengan cepat. Nah, itu juga sama. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya infrastruktur di cloud-nya itu kurang bagus, nah aplikasi dari Bapak Ibu yang ditaruh di cloud itu juga tidak bisa berjalan mungkin dengan maksimal. Nah, itulah yang kita siapkan di Google Cloud Platform, Bapak Ibu. Kita menyiapkan infrastruktur agar aplikasi Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik dan juga maksimal. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit definisi mengenai Google Cloud, mengenai cloud computing sendiri. Jadi, cloud computing itu kalau secara definisinya adalah teknologi yang mendeliver gitu ya, service-service atau juga layanan-layanan yang dapat diakses melalui internet, Bapak Ibu. Layanannya apa aja? Layanannya bisa berupa virtual server, misalnya juga storage, atau juga database, networking, atau juga AI, artificial intelligence, atau juga machine learning, dan juga masih banyak yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, atau juga mudahnya sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu cloud itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Kita cuma numpang di komputer orang lain, atau juga numpang di cloud-nya si Google, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga disebutkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita tahu sendiri kan, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini, dengan IaaS, PaaS, dan SaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, dan juga Software as a Service. Nah, mungkin saya mau mengingatkan kembali, Bapak Ibu, jadinya di cloud itu jadi kita itu mengenal yang ada namanya share responsibility. Jadi di mana cloud security itu adalah share responsibility, jadinya ada responsibility, pembagian responsibility antara Google sebagai cloud provider gitu ya, dengan Bapak Ibu sebagai user atau juga pengguna. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ya di sini ya, ada perbandingannya nih. Kalau misalnya tadi kan kita kenal ada yang namanya IaaS, PaaS, dan SaaS, dan juga di sebelah kiri, paling kiri itu adalah on-premise. Misalnya di mana Bapak Ibu masih menggunakan server-server di data center Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Di mana kalau misalnya di on-premise, maka mulai dari physical security, lalu kemudian hardware-nya, network-nya, servernya gitu ya Bapak Ibu ya,
sampai ke VM, sampai juga ke datanya, dan juga ke aplikasi dan juga kontennya, semuanya itu di-manage oleh Bapak Ibu semua jadinya. Jadinya mungkin dari kampus Bapak Ibu ada Pustekomnya atau Pusdatin atau juga IT-nya, IT team-nya gitu ya, mereka yang memanage sendiri untuk infrastruktur yang ada di on-premise-nya Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mulai beralih misalnya ke IaaS gitu ya, infrastruktur as a service, maka infrastruktur as a service contohnya itu misalnya Bapak Ibu menaruh atau juga memprovisioning virtual machine gitu Bapak Ibu di dalam cloud computing. Nah, virtual machine itu adalah IaaS, di mana untuk physical security, hardware, jadi dari servernya, networknya, sampai ke level virtualisasinya gitu ya, virtualisasinya itu, jadi infrastruktur untuk virtualisasinya itu di-manage oleh cloud provider, dan hal ini dari Google. Nah, tanggung jawabnya Bapak Ibu sebagai pengguna adalah yang di atas nih, mulai dari OS-nya misalnya, OS-nya, konfigurasi OS, lalu kemudian juga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Windows, jadinya tanggung jawab untuk nge-patching Windows-nya itu ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga sampai ke aplikasinya dan juga ke datanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita beralih ke platform as a service, nah ini, platform as a service itu, maka layer infrastruktur atau juga layanan yang di-manage oleh Google itu semakin lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, platform as a service ini contohnya adalah manage database misalnya. Jadi di Google Cloud itu ada yang namanya Cloud SQL, di mana Bapak Ibu itu bisa memakai database yang di-manage oleh Google, seperti itu. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya tadi ya, manage database, maka dari physical security sampai hardware yang ada di sini, yang ada di IaaS itu di-manage oleh Google, tambahnya lagi database-nya juga, OS-nya juga di-manage oleh Google. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma bertanggung jawab untuk datanya. Jadi permission terhadap datanya Bapak Ibu tetap bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan misalnya datanya itu ke user A atau ke grup A. Nah, itu semua datanya itu tetap dimiliki oleh Bapak Ibu, tapi database-nya, teknologi database-nya, sampai OS-nya, sampai ke level yang paling bawah physical servernya itu di-manage oleh Google. Seperti itu. Nah, terakhir adalah yang namanya software as a service, di mana software as a service ini semuanya itu di-manage oleh Google. Contohnya paling gampang adalah tadi yang diterangkan oleh Bu Ratna itu ya di awal. Contohnya adalah Google Workspace for Education. Itu adalah salah satu contoh software as a service yang di-manage oleh Google. Termasuk Bapak Ibu juga bisa menaruh data Bapak Ibu di tempatnya kita, tapi tetap lagi sekali lagi data itu tetap dimiliki oleh Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu yang bertanggung jawab terhadap data di security-nya. Seperti itu. Sampai ini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Coba saya lihat ini ya. Coba saya bertanya ke narasumber pertama. Oh, ini ada pertanyaan dengan narasumber pertama ya? Iya, Mas Suki. Oke. Berarti saya lanjut dulu kali ya? Boleh Pak. Oke, siap. Belum ada pertanyaan Bapak Ibu ya untuk saya berarti ya? Nah, benefit-nya menggunakan cloud computing itu seperti apa sih Bapak Ibu? Pertama yang pasti adalah lebih cost efektif Bapak Ibu. Karena di cloud computing itu, Bapak Ibu cukup bayarnya itu apa yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau misalnya, analoginya kalau misalnya kita naik taksi gitu ya, dari rumah saya ke mall, ya saya cukup bayar ya sesuai dengan tarif yang ada dari rumah saya itu ke mall tadi Bapak Ibu. Nah, sama juga di cloud computing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan virtual machine misalnya tadi, virtual server gitu ya, di cloud computing, maka itu kita pembayaran itu adalah per detik dari resource yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan misalnya Bapak Ibu cuma menggunakan 10 detik, berarti Bapak Ibu cukup bayar ya resource-nya untuk 10 detik saja. Seperti itu. Lalu kemudian juga infrastruktur yang ada di cloud computing itu sifatnya adalah global jadinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai universitas, mungkin nanti universitas itu akan buka juga di luar negeri jadinya. Nah, itu kita bisa menghosting misalnya LS-nya Bapak Ibu atau siakatnya Bapak Ibu ke server, ke data center yang dipunyai Google yang mendekat
mendekati area yang akan bukanya universitas atau kampus yang baru dari tempat tinggal Bapak Ibu jadinya. Jadinya kita punya banyak data center, saat ini punya sekitar 28 region Bapak Ibu ya. Jadinya kalau misalnya skalanya sudah mau internasional, nah itu juga bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada di cloud ini. Kemudian juga pasti secure Bapak Ibu, tapi balik lagi tadi, security ini juga kita ada share responsibility, jadi kita pastikan untuk security yang tadi berwarna orange itu Bapak Ibu, yang dijaga oleh Google itu pasti akan secure. Bahkan kita sudah comply, misalnya kalau untuk di Indonesia sendiri, kita sudah comply dengan peraturan pemerintah nomor 71 Bapak Ibu, di mana data center kita sudah di Indonesia. Kemudian juga untuk keamanan informasi kita sudah comply juga dengan SNI 27001, termasuk juga dengan standar keamanan informasi yang ada di internasional dengan ISO 27001 seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga pastinya bisa reliable dan juga scalable Bapak Ibu. Kenapa banyak orang sekarang yang memindahkan source atau resource-nya itu atau workload-nya ke cloud, karena mereka itu memanfaatkan scalable-nya resource yang ada di cloud, Bapak Ibu. Bisa dibilang, resource yang ada di cloud itu virtually unlimited, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu misalnya punya LMS misalnya saat ini, Bapak Ibu. LMS-nya itu kan mungkin waktu dulu sebelum COVID jarang diakses oleh mahasiswa, tapi setelah COVID, aksesnya sekarang makin banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kita kalau misalnya menaruh LMS kita di atas Google Cloud, nah itu kita bisa bikin si LMS ini dengan menggunakan metode auto scale Bapak Ibu. Jadinya apa sih auto scaling itu? Auto scaling itu jadinya resource dari si LMS-nya Bapak Ibu itu bisa ditambah secara otomatis Bapak Ibu sesuai dengan hit atau juga request dari banyaknya request dari mahasiswa atau mahasiswi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ini adalah regions yang ada di Google Cloud, Bapak Ibu, jadinya. Jadi saat ini kita sudah punya 24 regions dengan availability zone-nya itu 85 availability zone. Jadi dalam satu region itu biasanya kita punya minimal itu 2-3 region, Bapak Ibu. 2-3 availability zone, di mana availability zone ini bisa dianggap sebagai infrastruktur yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Sebagai high availability-nya dari data center-nya kita, Bapak Ibu. Dan juga untuk kalau misalnya kita zoom in lagi nih ke Google Cloud Platform yang ada di Asia Pasifik, nah itu kita sudah punya 11 region, Bapak Ibu, dengan zona availability-nya itu ada 33, dan di Jakarta itu kita sudah punya 3 availability zone, dan juga sudah ada di Jakarta itu semenjak dari tahun lalu, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, pilar dari Google Cloud Solution itu sebenarnya ada 4 Bapak Ibu jadinya. Pertama, yang kita sering nyebutnya adalah infrastruktur modernization, di mana jadinya kita bisa membantu nih Bapak Ibu kampusnya itu supaya bisa memodernisasi infrastruktur yang ada di kampus Bapak Ibu sekalian. Jadinya misalnya mulai dari tadi misalnya kita menaruh infrastruktur server kita memigrasikan ke cloud, atau juga bahkan mulai juga menerapkan teknologi-teknologi cloud native teknologi itu ya Bapak Ibu untuk aplikasi-aplikasi Bapak Ibu. Jadi arahnya bukan cuma infrastruktur tapi juga aplikasi modernization, di mana kita bisa mulai menerapkan misalnya aplikasi Bapak Ibu saat ini masih menggunakan monolitik gitu ya. Sekarang udah banyak yang berpindah juga ke microservices. Nah, itu kita juga bisa menggunakan di situ di Google itu ada yang namanya container dan juga Kubernetes Engine, di mana Kubernetes ini adalah salah satu open source teknologi itu ya Bapak Ibu, yang dulunya itu pertama kali ditemukan oleh Google Bapak Ibu. Saat ini sudah jadi open source jadinya. Nah, itu kita juga punya bukan hanya Kubernetes sebagai IaaS, tapi juga kita juga punya managed Kubernetes seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sampai juga kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat aplikasi yang sifatnya itu dipanggil itu saja Bapak Ibu. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa menaruh aplikasi tersebut ke dalam infrastruktur serverless-nya kita. Seperti itu. Kemudian juga
ada data dan analytics, pilar yang kedua. Data dan analytics ini jadinya lebih ke tadi, bagaimana kita bisa mengelola data, mulai dari sifatnya ada database, baik itu yang database-nya itu yang based on SQL atau juga NoSQL, atau juga sampai yang kita mau ke data-data yang sifatnya big data, baik itu yang structure atau juga non-structure. Nah, kita juga punya solusi di sana. Jadi untuk data analytics, kita tentunya solusinya kita tadi punya namanya Cloud SQL, di mana Bapak Ibu bisa menjalankan Microsoft SQL, juga MySQL, atau juga Postgre Bapak Ibu sebagai database-nya Bapak Ibu. Nah, dengan Cloud SQL ini database-nya tadi itu di-manage oleh Google, jadi sifatnya berupa platform as a service. Atau juga kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk ke arah big data, nah kita juga punya namanya BigQuery. Mungkin Bapak Ibu sering dengar. Jadi BigQuery ini adalah solusi dari big data atau juga bisa digunakan sebagai data warehouse dari Google yang sifatnya sama juga platform as a service, di mana jadi Bapak Ibu itu tinggal pumping data Ibu ke dalam BigQuery, nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan tanpa harus membangun infrastrukturnya lagi, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah AI dan machine learning. Jadi di Google sendiri kita itu juga mempunyai banyak solusi artificial intelligence dan juga machine learning, Bapak Ibu, mulai dari solusinya itu yang bisa langsung digunakan gitu seperti Bapak Ibu. Jadi kita punya contohnya untuk Vision AI. Jadi Vision AI itu juga City Intelligence. Jadi Vision AI ini lebih ke arah AI misalnya untuk melihat nih, misalnya kita punya kamera, terusnya saya sedang ngomong di Bapak Ibu. Jadi si Vision AI itu bisa mendetek nih, yang sedang ngomong itu adalah misalnya seorang laki-laki berumur kira-kira misalnya 30 tahun atau 40 tahun. Nah, apakah pakai kacamata atau tidak? Seperti itu. Nah, Vision AI ini bisa juga digunakan untuk OCR, Bapak Ibu. Jadinya bahkan kita punya namanya dokumen AI gitu ya, di mana dari dia bisa mengkonvert misalnya dari yang apa yang dilihat oleh si komputer itu langsung menjadi teks. Bahkan dengan dokumen AI, dia bisa mengkonvert langsung masuk ke database. Nah, yang terakhir itu kita punya pilar yang namanya productivity dan collaboration. Nah, productivity dan collaboration ini ya tadi sudah diterangkan oleh Bu Ratna di awal ya. Jadi gimana kita mempunyai solusi Google Workspace gitu ya Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu bisa berkolaborasi secara real time seperti itu. Nah ini saya nggak akan masuk satu-satu nih Bapak Ibu untuk service-service yang ada di Google. Jadi ini service-service yang ada di Google nih Bapak Ibu, mulai dari compute, storage, database, network, management tool sampai ke security-nya sendiri kita punya service-service yang bisa langsung digunakan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah beberapa universitas atau juga sekolah yang sudah menggunakan baik itu Google Cloud gitu ya Bapak Ibu ya, dan juga Google Workspace Bapak Ibu. Jadinya contohnya itu salah satu beberapa universitas, bukan salah satu Bapak Ibu, itu adalah mereka itu memindahkan web servernya dan juga LMS-nya itu ya sebagai workload pertama yang mereka migrasikan ke cloud. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang Bapak Ibu, saat ini kan pembelajaran secara daring, LMS itu banyak diakses, dan juga tadinya mungkin LMS-nya itu resource-nya sangat terbatas, tiba-tiba di-hit banyak oleh mahasiswa, jadi performance-nya itu jadi lambat. Nah, itu banyak juga universitas-universitas yang mulai memindahkan atau memigrasikan LMS-nya ke Google Cloud Platform, Bapak Ibu. Nah, ini saya sebelum masuk ke sini, ke LMS yang ada di Google Cloud, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Wah, pertanyaan masih sama ya, masih ini ya, masih mengenai Google Workspace. Iya. Ya, siap. Ya, saya lanjut lagi kalau gitu Bapak Ibu. Nah, kita untuk misalnya setahu kami LMS yang banyak digunakan di Indonesia ya bisa dibilang 80-90% adalah masih menggunakan Moodle Bapak Ibu. Nah, jadinya kita mempunyai best practice gitu Bapak Ibu untuk mendeploy Moodle di atas GCP, di mana kita mulai dari yang initial deployment, lalu kita juga mungkin bisa menggunakan lift and shift. Jadi lift and shift maksudnya adalah kita memindahkan satu gelondongannya Moodle Bapak Ibu yang ada di on-premise-nya atau juga di data center-nya Bapak Ibu, kita pindahkan ke atas Google Cloud. Atau juga kita punya juga
arsitektur yang untuk move dan improve sampai yang ke full solution on GCP. Coba kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu nggak bingung nih. Nah, jadi untuk initial deployment, kalau misalnya Bapak Ibu mau membangun Moodle di atas Google Cloud, nah itu kita sudah punya solusi Moodle-nya itu di dalam Google Cloud Marketplace jadi Bapak Ibu. Jadi Google Cloud Platform Marketplace ini seperti App Store-nya Bapak Ibu yang ada di iPhone-nya atau juga di iPad Bapak Ibu, atau juga apa namanya itu? Kalau di Google itu ada Google Play ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal bisa pilih nih, misalnya Moodle on CentOS, nanti secara otomatis akan bisa di-deploy di Google Cloud Platform Bapak Ibu. Nah, di deploy-nya itu akan ke dalam Compute Engine. Compute Engine ini adalah virtual server Bapak Ibu. Jadinya berupa infrastruktur as a service. Atau kemudian kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah punya, saya yakin Bapak Ibu di kampusnya atau di universitasnya sudah punya Moodle kan Bapak Ibu. Nah, paling gampang untuk memindahkan Moodle dari infrastrukturnya Bapak Ibu ke cloud adalah dengan menggunakan namanya lift and shift. Di mana kita satu gelondongan satu gelondongan Moodle ini, baik itu misalnya Bapak Ibu ada 2 server misalnya Moodle-nya sebagai Moodle web dan juga Moodle DB. Nah, itu kita bisa pindahkan ke menjadi virtual server atau virtual machine ke dalam Google Cloud Platform, seperti itu Bapak Ibu. Atau juga kita bisa mulai mengimprove nih, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah lift and shift, nah kita bisa mengimprove si Moodle-nya itu ya, dengan memindahkan static content itu ke dalam cloud storage. Kenapa pindah ke cloud storage? Jadinya, kalau tadi semuanya ini misalnya si Moodle web-nya, Moodle DB-nya juga file server itu di atas IaaS gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai bisa mengimprove si static content itu ke dalam cloud storage. Cloud storage itu adalah storage yang dimanage oleh Google, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, keuntungannya apa? Keuntungannya cloud storage ini mempunyai SLA yang sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Jadi SLA-nya itu 99,9999 sampai 99 Bapak Ibu. Jadi baru dipastikan data Bapak Ibu pasti akan secure tuh Bapak Ibu. Jadi 9,99 sampai 11 kali untuk yang SLA cloud storage. Nah juga kita juga mungkin bisa pindahkan juga model database-nya itu yang tadinya dari IaaS ke Cloud SQL. Jadi kita mulai pindahkan itu tanggung jawabnya gitu ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab infrastrukturnya ke Google. Jadinya mungkin untuk MySQL ya kita pindahkan data-datanya itu kita migrasikan ke manage database yang ada di Google Cloud seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kemudian juga kita misal tadi setelah mengimprove infrastruktur Bapak Ibu, kita mulai meningkatkan juga modelnya itu untuk high availability Bapak Ibu. Dan juga kita implementasi tadi atau scaling, di mana model webnya ini itu kita bisa setting gitu ya atau configure, dia bisa auto scale atau resource-nya bertambah secara otomatis sesuai dengan hit dari si mahasiswa atau mahasiswi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya di sini, biasanya kalau misalnya model webnya itu misalnya saat ini kapasitasnya hanya bisa menampung untuk request atau juga hit sebanyak 300 mahasiswa misalnya Bapak Ibu. Nah begitu biasanya kan di-hit oleh misalnya 400 mahasiswa, biasanya kan si compute engine-nya atau juga model web-nya ini akan performance-nya akan lambat atau mungkin nggak bisa diakses lama-lama gitu Bapak Ibu ya. Nah caranya kalau misalnya di sini kita itu adalah melakukan yang namanya penambahan resource Bapak Ibu. Mungkin tadinya CPU-nya hanya 4, misalnya 8 vCPU, misalnya gitu ya, kita tambahkan menjadi 16 vCPU dan juga memori kita tambahkan. Nah, dengan cara pertambahan itu, kerugiannya apa ke Bapak Ibu? Kerugiannya ada downtime Bapak Ibu, karena kita harus mematikan si model webnya dulu, lalu kita ubah tuh settingan dari compute engine-nya, dari 8 vCPU, bisa ke 16 vCPU, dan juga memori kita tambahkan. Tapi memang downtime-nya nggak terlalu lama, Ibu. Mungkin hanya sekitar 5 menit, itu bisa langsung up lagi. Seperti itu. Nah, dengan kita mengimprove infrastrukturnya dengan menggunakan auto scaling, nah itu kalau misalnya ada penambahan hit atau juga request dari user atau juga mahasiswa kita, nah si model webnya itu bisa infrastrukturnya itu atau juga virtual servernya bisa bertambah secara otomatis Bapak Ibu, sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan. Contohnya misalnya kita parameternya kalau misalnya hit-nya itu bertambah misalnya atau juga proses
utilisasi dari prosesornya itu misalnya sudah mencapai 80%, maka dia harus nambah 1 VM atau juga 1 virtual server. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga mungkin untuk database-nya kita bisa melakukan juga untuk disaster recovery-nya dengan melakukan replika untuk MySQL-nya. Seperti itu. Dan terakhir juga kita bisa mungkin kalau misalnya LMS-nya atau modelnya ini digunakan memang sudah banyak sekali digunakan oleh banyak orang dan sifatnya udah benar-benar digunakan secara nasional gitu Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu punya kampus di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu kita bisa menambahkan juga service-service lain yang ada di Google Bapak Ibu. Contohnya misalnya kita punya service untuk security misalnya, untuk sebagai anti DDoS protection-nya gitu Bapak Ibu. Jadinya untuk memastikan bahwa modelnya Bapak Ibu itu tidak bisa ditembus oleh hacker misalnya Bapak Ibu seperti itu. Atau juga dengan cara di DDoS oleh hacker atau juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita juga punya tools monitoring dan juga logging Bapak Ibu kalau misalnya untuk melihat apakah performance-nya modelnya kita itu bermasalah apa enggak seperti itu Bapak Ibu. Sampai juga kita bisa menarik data-data dari ini nih modelnya Bapak Ibu gitu ya dari management sistemnya Bapak Ibu ke dalam dashboard-nya Bapak Ibu jadinya. Dashboard-nya itu juga kita sudah punya tools-toolsnya Bapak Ibu jadinya misalnya data misalnya banyaknya misalnya minat belajar dari mahasiswa misalnya kita bisa lihat juga kan dari kelas-kelas atau juga mata kuliah yang sering diambil oleh mahasiswa gitu Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari pengolahan datanya sampai ke visualisasinya kita juga ada Bapak Ibu seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu mungkin dari saya untuk yang tadi untuk yang Google Cloud dan modelnya sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Oke, belum ada ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin apakah karena saya bicaranya nggak jelas atau terlalu jelas Bapak Ibu? Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini juga kita punya beberapa offering dari Google Cloud untuk kampus. Nah, ini juga saya sering bawakan nih ke Bapak Ibu, jadinya mungkin Bapak Ibu sering dengar juga. Jadi kita juga punya offering nih Bapak Ibu untuk universitas dan juga kampus yang ada di Indonesia. Pertama, jadi offering ini sifatnya semuanya gratis Bapak Ibu. Pertama, kita bisa memberikan training credit ke Bapak Ibu jadinya. Baik untuk mahasiswa maupun juga dosen atau juga IT staff-nya Bapak Ibu. Training creditnya ini berupa kredit untuk mengakses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Hands-on lab di Quick Labs Bapak Ibu. Jadi Quick Lab itu jadinya on-demand trainingnya platformnya dari Google Bapak Ibu. Selain kita saat ini juga baru belum lama ini kita juga mengakuisisi Coursera Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang ini kita bisa memberikan jadinya Bapak Ibu bisa melakukan lab gitu. Jadi kita udah ada track-tracknya gitu Bapak Ibu. Mulai dari Bapak Ibu mau belajar mengenai Google Cloud Foundation-nya gitu ya. Jadinya fundamental dari Google Cloud-nya sendiri, apa itu cloud, terusnya bagaimana kita manage cloud console-nya gitu Bapak Ibu, kemudian juga provisioning service-service yang ada di Google, service apa saja itu bisa belajar dari sini, sampai misalnya Bapak Ibu yang mau lebih spesifik. Nanti saya ada contoh prakteknya di belakang Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa itu mereka bisa mendapatkan Quick Cloud Credit sebanyak 500 Quick Cloud Credit, sedangkan untuk fakultas itu kalau misalnya fakultas yang meminta ke Google itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 5.000 Quick Cloud Credit, di mana 5.000 Quick Cloud Credit ini bisa di-share ke mahasiswa atau mahasiswi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada mata kuliah berhubungan dengan cloud, nah kita bisa memasukkan juga Google Cloud Curriculum itu ke dalam mata kuliah Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita bisa mapping dengan misalnya program pembelajaran yang sudah ada, misalnya di tempatnya Bapak Ibu, atau juga misalnya Bapak Ibu mau membuka mata kuliah baru, misalnya khusus untuk cloud, nah itu kita juga bisa memapping ke sana. Nah, nanti kalau misalnya saat ini misalnya sudah ada pembelajaran cloud dan juga Bapak Ibu memerlukan misalnya resource di cloud gitu untuk mahasiswanya itu bikin project di atas cloud. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa minta kreditnya si Google Cloud Platform itu secara gratis Bapak Ibu jadinya. Jadi
kreditnya ini bisa diminta per mata kuliah gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti per mata kuliah di approve itu untuk dosen dan asisten dosennya itu akan mendapatkan $100 Google Cloud Credits. Jadi Google Cloud Credit itu seperti pulsa Bapak Ibu, pulsa di handphone gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu dengan pulsa Cloud Credit ini Bapak Ibu bisa menggunakan service-service yang berbayar yang di Google. Jadi service-service yang digunakan oleh Tokped atau juga Gojek gitu ya Bapak Ibu, seperti BigQuery tadi ya, atau juga Kubernetes Engine. Nah, itu bisa digunakan semua oleh Bapak Ibu. Tapi batasannya adalah untuk dosen itu $100 per mata kuliah gitu Bapak Ibu yang di-approve ya. Dan untuk mahasiswanya itu bisa menggunakan sampai $50. Seperti itu. Nah, di mana $50 ini sebenarnya sudah sangat cukup sih Bapak Ibu untuk mengerjakan suatu proyek di atas Google Cloud. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dan juga mahasiswanya gitu ya bisa mendapatkan skill badges. Jadi skill badges ini adalah seperti ijazah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau setiap Bapak Ibu atau juga mahasiswa tadi sudah menyelesaikan satu track atau satu path gitu ya, yang ada di dalam Quick Labs, mereka akan mendapatkan badges. Di mana badges ini bisa juga mereka nanti di-show ke LinkedIn profile mereka Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya dari pembelajaran yang ada di Quick Labs Bapak Ibu. Jadi ada quest-nya jadinya. Jadi mulai dari Google Cloud Essential sampai yang tadi Bapak Ibu misalnya ada yang tertarik di data atau juga machine learning dan AI, itu bisa pembelajarannya bisa belajar secara gratis Bapak Ibu. Nah, ini untuk pathway-nya, jadi kalau misalnya ada student yang mau jadi cloud engineer atau juga cloud architect, kita sudah ada pathway-nya, jadi Bapak Ibu, quest-nya sudah kita buatkan, sampai mereka mau menjadi business intelligence atau juga berhubungan dengan data, atau juga network operation dan juga security engineer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada untuk yang cloud developer. Saat ini juga sekarang kan lagi banyak perusahaan yang sudah menerapkan DevOps. Nah, ini juga ada pathway untuk DevOps engineer sampai menjadi data scientist atau juga machine learning engineer. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, offering yang berikutnya Google punya untuk higher education gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau juga mahasiswanya ada yang sedang mengambil postdoc gitu Bapak Ibu atau PhD, nah mereka itu pasti kan harus melakukan riset tuh Bapak Ibu. Nah, kita bisa menyediakan cloud credit lagi nih Bapak Ibu sebanyak $5.000 yang dimana cloud credit ini bisa digunakan untuk mendukung atau juga membantu risetnya Bapak Ibu atau juga mahasiswa yang di postdoc atau juga PhD. Nah, untuk PhD itu mereka bisa mendapatkan sampai dengan $1.000 Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita juga punya program untuk sertifikasi Bapak Ibu. Jadi sertifikasinya ini sertifikasi dari Google gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ada 2 sertifikasi yang kita buka untuk akademisi gitu Bapak Ibu. Pertama adalah Associate Cloud Engineer. Jadi ini sertifikasi yang paling dasar untuk Bapak Ibu atau juga mahasiswa itu untuk menjadi cloud engineer, dan yang kedua adalah data analis. Nah, untuk associate cloud engineer dan data analis ini kita bukakan tuh Bapak Ibu untuk proses pembelajarannya secara gratis melalui Coursera dan juga untuk hands-on learning-nya melalui Quick Labs tadi Bapak Ibu. Nah, khusus yang untuk associate cloud engineer, mahasiswa Bapak Ibu itu bisa mengambil exam-nya, kita subsidi sebesar 50% diskonnya Bapak Ibu. Jadi nanti mereka akan dapat voucher, mereka cukup bayar 50% saja. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu yang misalnya sebagai dosen atau IT staff, nah kita bisa memberikan exam voucher ini sampai 100% diskon Bapak Ibu. Seperti itu. Itu dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak nanti kita akan coba menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya kembalikan ke Bu Josephine. Terima kasih, Bu. Thank you Pak Sugi. Nah, wah udah Google Workspace, udah tentang Google Cloud juga nih ya for education. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan, apakah ada yang mau disampaikan dulu bagi Bapak Ibu? Atau kita langsung dulu aja ya dari pertanyaan ini, mungkin kalau ada yang kurang jelas, nanti dari Bapak Ibu yang bertanya boleh menyalakan mic-nya untuk ditanyakan langsung kepada Bu Ratna atau kepada Pak Sugi ya. Oke, mungkin ini dengan Bu Ratna terlebih dahulu, pertanyaan dari Ibu Eka menanyakan gimana nih caranya kita ngecek Google
education-nya gitu ya Bu ya, di sekolah, di universitas itu masuk ke license yang mana Google-nya gitu. Kemudian cara membuat breakout rooms dan streaming ke YouTube gitu. Bisa Ya. dibantu mungkin? Baik, terima kasih ya Bu Eka atas pertanyaannya. Mengenai cara mengecek edisi Google for Education kita termasuk yang mana, itu nanti bisa masuk, sebentar saya share screen saya dulu ya. Sebentar. Nah, nanti Bu Eka bisa masuk di sini Bu, di Google Admin Console yang bagian billing, kemudian klik yang di subscription. Nah, di sini tuh nanti akan ada keterangannya nih. Ini contohnya ya. Contohnya berarti ini edisi Google Workspace-nya adalah yang plus. Nah, nanti kalau misalkan edisinya fundamental, nanti akan ada tulisannya nih Google Workspace for Education Fundamental. Begitu ya. Masuk di Google Admin Console, kemudian masuk di billing dan cek di subscription-nya. Begitu ya, Bu. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Breakout rooms nih. breakout rooms ya, Yep. cara untuk membuat breakout rooms. Jadi misalkan edisi Google Workspace Education-nya Bu Eka itu sudah termasuk yang Teaching and Learning atau yang Education Plus, itu nanti bisa masuk ke sini Bu. Bentar. Saya. Ntar ini saya buka Google Meet saya dulu. Nah, nanti Bu Eka bisa masuk di Google Meet-nya. Kemudian di sini nanti akan ada yang ini Bu, tombol segitiga, kotak, dan juga lingkaran ya. Kemudian ada pilihan activities dan klik breakout rooms. Nah, tinggal diklik aja nanti. Misalkan di sini sudah ada pesertanya yang hadir, nanti bisa dibantu untuk dikelompokkan. Misalkan ada 10 peserta begitu ya, mau dibagi 2 kelompok tinggal diklik di sini. Gitu ya, Bu. Kalau misalkan edisi GWE-nya sudah termasuk yang teaching and learning atau yang plus. Jadi dipastikan dulu edisi GWE-nya yang mana. Karena kalau yang fundamental tidak ada opsi ini, gitu. Oke, kemudian untuk streaming ke YouTube itu juga tergantung dari edisi GWE-nya, Bu. Kalau GWE-nya tadi yang plus sama yang teaching and learning itu bisa streaming ke YouTube. Kalau yang fundamental kita nggak bisa, gitu. Bagaimana Bu Eka? Sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih Bu. Baik. Ya, oke. Terima kasih Bu Eka. Nah, mungkin nih kayaknya banyak juga untuk Bu Ratna nih pertanyaannya. Iya nih. Oke. Yang selanjutnya dari Pak Frederick ya. Itu yang pertama, dari 4 plan yang ada di Google for Education, apakah ada perbedaan nih untuk kuota pengiriman email per jam atau per hari melalui SMTP Google? Kemudian yang kedua, untuk integrasi LMS Moodle dengan Google Drive, apakah harus ada konfigurasi khusus? Atau permission dan penyimpanannya ini terikat pada sistem account atau berdasarkan user account? Oke, baik, terima kasih Pak Fedik atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama Pak, apakah ada perbedaan? Itu tidak ada perbedaan ya Pak untuk pengiriman email per jam per hari. Semuanya sama, bedanya cuma di storage-nya aja. Jadi kalau misalkan memang storage-nya sudah melebihi kuota atau melebihi batas ya itu yang harus diperhatikan, begitu ya. Untuk yang pertanyaan kedua, integrasi LMS dengan Google Drive, nanti saya dibantu rekan saya ini Mas Endri untuk menjelaskan lebih detail kepada Bapak. Silakan Mas Endri. Oke, baik. Selamat siang Pak Frederick. Untuk pertanyaan yang menghubungkan LMS Moodle dengan Google Drive ya Pak ya. Mungkin saya bisa sedikit share di sini. Oh, saya belum bisa sharing. Sudah Mas Hendri, silakan. Oke. Oke, share. Nah,
sudah dapat terlihat ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk menghubungkan itu bisa Pak, jadi menggunakan API nanti, karena di sini memang dari sisi Google Drive sendiri itu juga sudah mengakomodasi untuk berkolaborasi dengan third party. Nah, caranya seperti apa? Nanti di sini ada Pak, untuk misalkan dari developernya ya, untuk menghubungkan API-nya kita sudah ada dokumentasinya di sini, yang nanti ini juga sudah mendukung banyak bahasa Pak, jadi di sini bisa dilihat misalkan ada Java, Python, Node.js, atau menggunakan HTTP. Semua dokumentasinya lengkap untuk menghubungkan antara Moodle dengan Drive itu tadi, Google Drive ya. Dan juga untuk terikatnya itu nanti akan per user Pak, bukan ke sistem tapi ke per usernya. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi Pak? Saya mau bantu jawab. Pak Henry ya. Pak Fredrik, untuk pertanyaan integrasi LMS Moodle dengan Google Drive ini, apakah maksudnya untuk Google Drive itu jadi repositorinya LMS ya Pak ya? Betul Pak. Oke, itu bisa dilakukan dari site administration harusnya Pak, setahu saya Pak. Kalau nggak salah itu udah ada di Moodle-nya Pak. Di Moodle-nya itu ada cara untuk Google Drive repository. Sebentar Pak, saya cari dulu ya Pak ya. Saya pernah baca waktu itu. Mungkin ini Pak, kalau dari kami di LMS kami itu sebenarnya sudah muncul Pak, sudah muncul untuk save file ke Google Drive. Ya. Jadi untuk aktivitas apapun sudah muncul, cuman masalahnya ketika save itu, ketika dicoba upload ternyata permission error gitu Pak. Oke. Kami sudah coba cek ke kami sudah coba buka juga dari sistem account, kemudian dari user account masing-masing. Saat kami coba beberapa user account, itu masih permission error sih Pak masalahnya. Oke Pak. Sih, Pak. Nanti mungkin kita bisa take offline Pak, nanti untuk ini Pak, untuk troubleshooting-nya Pak. Itu kan harus troubleshooting Pak. Ya, nanti mungkin nanti coba kami cari waktu Pak, karena mengingat pemakaiannya lagi tinggi juga. Baik Pak, terima kasih Pak Fredrik. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Pak, ini kebetulan terkait email Pak, email Google, karena kami menggunakan SMTP Google, kemudian kami juga menggunakan OAuth dari Google untuk autentikasi semua user kami. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah email yang kami gunakan untuk sistemnya itu sering diblok oleh Google karena dianggap sebagai spam, mengirimkan spam. Padahal itu kan kami gunakan memang untuk mengirimkan notifikasi ke pengguna. Nah itu mungkin apakah ada solusi ataukah mungkin harus upgrade plans atau seperti apa? Nah memang terkait pertanyaan pertama saya tadi yang pembatasan itu, berarti untuk yang dari fundamental sampai ke enterprise itu apakah memang hanya, karena yang saya cek itu pengiriman kami hanya dibatasi kalau saya tidak salah 200 apa 1000 email per hari kalau saya tidak salah ingat. Mungkin itu sih Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya Pak. Jadi seperti tadi diinformasikan oleh Bu Ratna Pak. Jadi memang untuk yang berbayar maupun fundamental Pak, batasnya limitnya itu tetap sama Pak. Nah untuk kepentingan bisnis Bapak untuk broadcast email, nah memang kita tidak mengizinkan itu Pak. Jadi memang akan dianggapnya sebagai spam Pak. Nah biasanya itu untuk yang Bapak nge-broadcast satu email ke banyak orang langsung secara sekaligus Pak itu Pak, biasanya kita rekomendasikan Pak untuk menggunakan third party Pak. Jadi biasanya Pak, biasanya kan ada yang namanya SendGrid Pak. Nah itu yang banyak digunakan di bank atau juga di perusahaan besar Pak. Nah mungkin Bapak bisa menggunakan itu Pak untuk yang broadcast. Nah SendGrid sendiri Pak, per bulan itu ada yang gratisnya kok Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan mungkin service yang gratisnya dulu Pak. Sampai nanti apa penggunanya lebih besar lagi, nah baru pindah yang berbayar ya Pak. Seperti itu sih Pak Fredrik. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, mungkin nanti untuk kendala tadi yang dialami Pak Fredrik, nanti mungkin waktu di akhir sesi kita kan bisa, nanti kita coba juga eskalasikan ke pihak Google juga ya Pak Suki ya, yang nanti bisa dibantu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Slamet menanyakan, apakah ada perbedaan antara Google Apps for Edu dan Google Workspace for Edu? Oke.
Ya, terima kasih Pak Slamet. Untuk Google Apps for Edu ataupun juga Google Workspace for Education itu sebenarnya sama Pak. Jadi dulu memang dulu namanya Google Apps for Edu, kemudian bertransformasi jadi G Suite for Education, dan sekarang jadi Google Workspace for Education. Jadi sama. Jadi sebenarnya kan aplikasi dari Google untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ya, seperti Gmail, Google Classroom, Google Meet, kemudian juga Google Calendar, Google Chat, itu semuanya adalah aplikasi dari Google. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Yang bikin jadi perbedaan adalah edisinya. Balik lagi ke yang tadi ya, edisinya itu yang bikin beda. Fitur-fiturnya, itu sih Pak. Terima kasih. Baik Pak Slamet. Oke, ya, oke. Yang ini ada dari Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif. Nah, kalau pakai Google for Education, nah apakah data atau materi yang digunakan saat meeting itu memperoleh perlindungan hak cipta dari Google seperti yang diberlakukan oleh YouTube? Oke, baik. Ini dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif? Dengan Dian, Ibu. Oh, Bapak Dian, baik. Ya, Bu Dia, untuk ini mengenai data atau materi yang digunakan di Google Meet ya, itu memang belum dapat perlindungan hak cipta dari Google sih, seperti yang kita lihat di YouTube. Karena kan kita gunainnya internal ya, dan tidak secara masif atau secara banyak diakses oleh banyak orang, platformnya seperti YouTube itu tidak. Jadi memang ini belum ada perlindungan hak cipta dari Google sih, Bu. Untuk yang materi-materi yang di-share di Google Meet, begitu. Oke, terima kasih. Maksud kami, misalnya ini kan meeting, terus ada yang meng-capture, terus memasukkan ke YouTube gitu, itu ibaratnya dari Google itu dapat striki perlindungan nggak boleh gitu loh. Nggak boleh maksudnya. Gitu. Ya, di Google Meet-nya ya ada Bu. Jadi nanti ada fitur untuk nggak boleh meng-capture screen ataupun juga merekod screen. Jadi yang bisa meng-capture atau merekod itu hanya meeting host-nya saja. Untuk partisipan tidak bisa, itu ada di fitur Google Meet-nya. Berarti untuk khusus Google for Education yang berbayar atau untuk semuanya sebenarnya? Kalau itu seperti yang di berbayar juga, yang di free juga ada Bu. Sebentar ya, ini saya lihat dulu. Bentar. Iya, itu dua-duanya ada nanti di sistem configuration. Saya cekin dulu ini ya. Oke, mungkin nanti bisa saya screenshot, saya kirim ke Ibu ya. Ini saya tadi masih belum nemu. Jadi di fitur yang free ataupun juga yang berbayar itu bisa di setting untuk pesertanya itu nggak boleh nge-record ataupun juga nge-capture screen-nya, begitu. Oh, terima kasih, Bu. Iya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Priyo ini ya. Wah, cukup banyak nih, udah dicatat nih Bu Ratna. Oke, yang pertama terkait bagaimana cara untuk melibatkan kolaborasi kegiatan edukasi dengan Google Cloud ya Pak Priyo ini maksudnya ya. Itu Ya, Ibu. apakah harus pada bidang sistem informasi? Kalau yang keduanya lebih kepada sertifikasi, apakah itu dari Google atau dari universitas yang melakukan program sertifikasi gitu ya. Oke, mungkin yang ini lebih ke Pak Sugi nih kayaknya pertanyaannya ya. Jadi Pak Sugi, gimana cara untuk kolaborasi kegiatan edukasi dengan Google Cloud? Kemudian apakah hanya berdasarkan pada bidang sistem informasi? Kemudian yang kedua, sertifikasi itu yang mengadakan dari Google gitu ya. Nah, atau universitasnya yang melakukan atau yang punya sertifikasinya tadi, Pak Sugi. Baik Pak Priyo, terima kasih buat pertanyaan Pak Priyo. Jadi untuk tadi Pak, offering dari Google itu apabila kita mau kolaborasi nih Pak, itu tidak hanya sebatas di bidang sistem informasi saja Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau implementasikan juga di tempat lain Pak, itu kan pembelajaran cloud itu kan bukan cuma di sistem informasi aja kan Pak, bisa juga di DKV atau juga teknik konektor Pak, karena teknik konektor sendiri kan banyak menggunakan IoT juga kan Pak.
Nah, itu mapping-nya itu kita serahkan kembali ke universitas, Pak, ke kampus Bapak, Pak. Jadi, Pak, Bapak mau mapping-nya seperti apa, dan berapa SKS. Nah, nanti dari Google itu ada timnya, Pak. Jadi, Pak, nanti kita akan perkenalkan, misalnya kalau bisa Bapak yang tertarik, dengan tim yang mengurus mengenai kurikulum untuk kampus ini, Pak. Seperti itu. Baik. Iya, Pak. Nah, kemudian juga untuk sertifikasi sendiri, Pak, sertifikasi itu dari Google, Pak. Jadi nanti sertifikasi itu pengambilannya itu melalui authorized certification itu, Pak. Jadi yang penyelenggara yang buat exam yang internasional tuh, Pak. Biasanya, Pak. Memang itu dari Google sih, Pak, biasanya, Pak. Nah, kalau misalnya sertifikasinya ini dikolaborasikan dengan universitas, saya kurang tahu juga sih, Pak. Nanti mungkin saya bisa tanyakan ke tim yang terkait dengan kurikulum ini nanti, Pak. Baik. Seperti itu, ya, Pak. Berarti kontak lebih jauh, enaknya gimana Pak Sugi? Kami siapa ya? Gitu. Nanti Bapak bisa, ini saya share email saya, Pak, di itu, Pak. Bapak bisa kontak ke saya, Pak. Jadi, Pak, baik. nanti saya bisa kenalkan Pak Prio dengan tim terkait, Pak. Atau juga misalnya Bapak Ibu yang dari universitas lain yang memang tertarik, bisa kontak saya ke email saya ini, sugianto@google.com. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih. Sama-sama Pak Prio. Ya. Oke, thank you Pak Prio. Ini ada tambahan kalau ini ke Bu Ratna nih terkait Chromebook tadi gitu ya. Apakah ketika bermigrasi ke Chromebook itu sudah pasti didorong ke fasilitas Google yang berbayar, Bu Ratna? Ya, sebenarnya nggak juga sih Pak, kan masih bisa pakai yang fundamental. Jadi kalau misalkan nanti Bapak sudah migrasi dari laptop yang non Chromebook ke laptop Chromebook, itu nanti edisi Google Workspace for Education-nya bisa ambil yang fundamental Pak, yang masih gratis. Cuman memang dari awal harus di notice ya bahwa tidak bisa direcord meetingnya, kemudian juga ada batasan di partisipan di Google Meet, dan tidak ada fitur-fitur yang lain seperti yang unlimited deteksi plagiarisme tadi, kemudian tidak ada fitur untuk yang di Google Meet-nya bisa breakout room, Q&A, polling itu semuanya nggak ada. Kalau misalkan pihak universitas Bapak oke dengan hal itu dan bisa, ya nggak apa-apa, tetap pakai yang fundamental aja, itu masih bisa dan lebih dari cukup kok Pak untuk dipakainya. Gitu sih. Terima kasih Bu Ratna. Ya, terima kasih. Oke. Ya, dari Pak Prio, apa ada tambahan lagi mungkin? Atau sudah cukup tadi? Cukup saya rasa Bu Yosepin. Terima kasih. Ya, thank you juga Pak Prio. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bu Ratna atau Pak Sugi? Saya boleh tanya langsung ke Pak Sugi. Boleh, silakan Pak. Pak, silakan Pak. Presentasi Pak Sugi tadi sangat menarik bagi saya tentang cloud tadi, terutama terkait security Pak. Jadi sebetulnya di tempat kami dulu kan mulai dari awal kita menggunakan Google Apps for Education. Kemudian beberapa tahun ini memang awalnya memang saya yang menginisiasi. Kemudian beberapa tahun ini kan teman saya yang lanjutin gitu. Sehingga tadi sempat tanya ke Bu Ratna tadi, bedanya apa? Nah, terkait dengan ini Pak, security tadi ya, itu kan saya lihat di presentasi Pak Sugi tadi itu ada bagaimana server ini atau di LMS Moodle dan sebagainya yang sudah di cloud itu ada perlindungan misalnya tentang DDoS atau mungkin sniffing dan sebagainya. Nah, apakah di Google Apps atau Google Workspace for Education ini juga naruhnya di situ, Pak? Karena dulu ketika saya mulai mendevelop infrastruktur pertama kali yang seperti itu belum ada. Apakah ini ada juga di situ gitu? Kalau misalnya ada, ini nanti mungkin saya bisa sampaikan ke teman saya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ini Pak, saya tertarik tentang riset kredit ya. Tadi disampaikan itu ada kredit sebesar berapa dolar tadi ya untuk PhD? 5.000, PhD 1.000 Pak. Untuk PhD Pak, untuk PhD itu 1.000 ya Pak ya? 1.000 Pak, betul Pak. Itu persyaratannya apa Pak? Mungkin bisa diinformasikan Pak. Oke. Terima kasih. Gitu baik, Pak. baik Pak. Baik, terima kasih Pak Stamat. Jadi untuk pertanyaan pertamanya Pak, apakah Google Apps itu mempunyai fitur yang sama Pak? Jadi dan apakah ditaruh di tempat yang sama Pak? Jadi jawabannya benar Pak. Jadi Google Apps itu jalannya di atas Google Cloud Pak. Jadinya
sebenarnya untuk anti DDoS, untuk Google Apps sendiri, Pak, itu sudah ada di sana semua, Pak. Jadi, Pak, secara otomatis, Pak. Karena berjalan di atas infrastruktur yang sama sih, Pak. Betul itu, Pak Selamat. Jadi, untuk anti DDoS sama misalnya kita kan juga Cloud Armor, nah itu secara otomatis di Google-nya itu kita sudah gunakan sih, Pak. Karena itu memang Google Workspace sendiri kan digunakan tadi, Pak, seperti dari presentasinya Bu Ratna, digunakan lebih dari 700 juta manusia kan, Pak, user, Pak. Jadi kita benar-benar sangat mementingkan security-nya pasti, Pak. Seperti itu sih, Pak. Apakah otomatis atau kita yang meng-enable, Pak? Oke, otomatis, Pak. Kan banyak sekali itu ancaman dari luar itu, tidak hanya DDoS, ada sniffing dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Oke, Pak. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan infrastrukturnya secara otomatis kita yang manage kan, Pak. Jadi karena kan tadi kan berupa Google Workspace itu merupakan software as a service, Pak. Jadi secara infrastruktur, security secara infrastrukturnya untuk anti DDoS-nya segala, Pak, itu kita yang manage semua, Pak, otomatis. Nah, tapi kalau misalnya Bapak bicara untuk security di area email misalnya, Pak, itu kan ada untuk misalnya anti malware gitu, Pak, ya. Terusnya ada Bapak kalau misalnya untuk email phishing gitu, Pak. Nah, itu fitur untuk advance-nya yang ini, Pak, baru ada yang berbayar, Pak. Mulai dari yang standard edition, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau melihat nih secara holistik, ada dashboard-nya, Pak. Misalnya, kita itu di yang mulai yang di versi standar dan juga yang di EduPlus itu, Pak. Sekarang itu harganya sama, Pak. Itu Bapak bisa melihat tuh, Pak, yang di domainnya kampus Bapak itu, apakah sekarang itu ada misalnya phishing email, atau juga email spoofing, atau juga email spam, Pak, seperti itu, Pak. Nah, itu memang fasilitas itu baru ada yang berbayar, Pak. Seperti itu sih, Pak. Tapi memang untuk yang gratis juga sebenarnya kita sudah ada fitur-fitur untuk email anti-spam ini sudah ada juga, Pak, sebenarnya, Pak. Karena yang kita pakai kan ini, Pak, dulu katanya Google Apps for Education, sekarang jadi Google Workspace itu betul, memang free dan setara dengan Google Apps for Business. Jadi yang maksudnya berbayar itu yang di mananya? Yang berbayar itu tadi, Pak, yang kan ada 4 edisi kan, Pak. Ya. Jadi yang free itu sekarang itu kan berubah, Pak. Jadi dulu memang Google Apps terusnya menjadi Google Suite for Education, sekarang kan menjadi Google Workspace for Education, Pak. Nah, yang gratis itu tetap yang namanya fundamental, Pak. Itu dari dulu sampai sekarang tetap gratis, Pak. Seperti itu, Pak. Tapi memang ada banyak limitasi kan, Pak. Contohnya untuk Google Meet-nya itu cuma bisa 100 partisipan, terusnya nggak bisa recording dan segala macam, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak saat ini sudah menggunakan yang fundamental dan memang tidak memerlukan fitur-fitur yang ada di versi berbayar, tetap bisa menggunakan yang fundamental tadi, Pak, tanpa harus berbayar, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang tadi yang kedua, Pak. Yang kedua, saya lupa tuh, Pak. Riset kredit PSD. Kenapa, Pak? Riset kredit. Oh, riset kredit, Pak. Jadinya syaratnya itu, Pak, gampang, Pak. Jadi, Pak, riset kreditnya itu semuanya itu kita sudah punya portalnya, Pak, secara online, Pak. Jadinya mulai dari tadi Bapak training kredit, riset kredit itu ya, Pak, ya. Bapak bisa apply secara mandiri, Pak, jadi, Pak. Jadinya saya kasih linknya, Pak, di sini, Pak. Ini yang untuk riset kredit, Pak, jadinya, Pak. Nah, nanti di situ saya izin share screen, saya kasih lihat ya, Pak, ya. Ini saya share, ini screen saya sudah terlihat belum, Pak? Belum. Sudah ya, Pak? Sudah, Pak. Oke, ini. Jadi ini linknya, Pak. Bapak bisa masuk di sini. Bapak nanti nah, di sini Bapak masukkan namanya, informasinya, termasuk juga Bapak masukkan juga, Pak, ini, Pak, untuk proposalnya, Pak. Jadi proyeknya apa, proposalnya apa, seperti apa, fit of business-nya apa. Nah, nanti Bapak juga harus bisa belajar mengenai namanya Google Cloud Calculator, Pak, buat menghitung resource yang Bapak butuhkan di Google Cloud, Pak. Jadi nanti di sini ada juga pembelajaran untuk Google Cloud Calculator-nya, Pak. Jadi misalnya Bapak perlu virtual server dengan CPU-nya misalnya 20 vCPU, memorinya 1 TB misalnya, Pak. Nah, itu Bapak nanti dari Google Cloud Calculator itu, Pak, Bapak bisa dapat tuh, Pak, nilainya untuk 1 tahun itu Bapak kira-kira kreditnya berapa besar, Pak. Nah, maksimal itu yang bisa di-approve itu adalah 1.000, Pak. Nanti Bapak masukin juga, Pak, di sini nanti ditanyain juga untuk yang, nah, Pak, nih, untuk pricing kalkulator ini, Pak. Nanti Bapak masukin tuh, Pak, hasil dari Google Kalkulatornya ke sini, Pak. Bisa URL-nya di sini, amount-nya berapa, Pak. Seperti itu sih, Pak. Jadi semuanya secara mandiri sih, Pak. Nanti akan
ada tim dari Google yang akan review proposalnya Bapak dan juga melihat tadi Pak ini untuk nilainya itu kalau misalnya dari 1.000 biasanya nggak akan di-approve Pak. Jadi kalau misalnya nilainya masih maksimal 1.000 itu akan di-approve sih Pak. Nah, dan untuk yang PhD sendiri Pak, itu Bapak bisa perpanjang Pak. Jadi ya khusus yang PhD itu tadinya kan cuma 12 bulan Pak. Kalau misalnya risetnya itu ternyata belum selesai dalam setahun Pak, Bapak bisa panjang 12 bulan lagi Pak untuk yang PhD. Seperti itu Pak. Itu baru mulai PhD atau kalau sudah on progress itu boleh Pak? On progress itu artinya harusnya sudah sih, jalan gitu ya. Oh sudah jalan, boleh Pak harusnya Pak. Jadi sudah Kan selama mungkin sudah berapa semester gitu boleh Pak? iya, itu kan asal Bapak itu masih PhD student kan Pak. Jadi Yes. mahasiswa yang mengambil PhD gitu loh Pak. Itu bisa Pak. Iya. Jadi boleh ini ya sebelum start menjadi semester 1 lah katakanlah gitu, boleh ya? Nggak ada batasan tentang semester berapa gitu ya? Iya, asal selama ada proposal research-nya Pak, itu diajukan saja Pak. Nanti akan direview oleh tim dari Google Pak. Seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, dari Pak Slamet, apa sudah terjawab nih pertanyaannya Pak? Sampun Bu. Oke, ya udah. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu, juga Bu Ratna dan Pak Suki untuk acara webinar pagi hari ini gitu ya. Nah, mungkin saya boleh minta waktu sebentar kepada Bapak Ibu untuk mengisi form feedback untuk acara ini gitu ya. Untuk formnya saya sudah share di chatboard Bapak Ibu, mungkin boleh diisi sekitar 2 menit ke depan gitu ya, sekaligus saya siapkan nih buat kira-kira siapa yang bakalan dapat merchandise dari kita nih. Oke, silakan untuk sekitar 2 menit ke depan feedback formnya boleh diisi nih kepada Bapak Ibu. Oke, apakah ada kendala untuk pengisian formnya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke.
Oke, si 5 peserta. Untuk yang lainnya, apakah ada lagi yang mau mengisi untuk feedback formnya? Sudah ya, kalau misalnya nggak ada lagi nih, saya lagi siapin untuk merchandise nih. Kira-kira disiapin berapa nih, Bu Ratna? Berapa ya? Berapa nih? Itu ada satu yang belum ke input itu, Bu Joselnya. Oke, sebentar. Ya. Mungkin boleh separuhnya ya, Bu ya? Separuhnya. Berarti ada 1, 2, 3. 4 gitu ya? 4 ya? 4 ya, 4 merchandise ya. Oke. Sudah siap nih Bapak Ibu untuk siapa nih yang bakalan dapat merchandise-nya nih. Oke, kita putar ya untuk yang pertama. Yeay, congrats Pak Wirya. Nanti dari tim kami akan ada yang menghubungi Pak Wirya ya untuk terkait pengiriman dari merchandise dari Econ. Iya. Oke, untuk selanjutnya siapa nih peserta yang kedua nih? Siapa nih yang beruntung lagi nih? Ya, siapa nih? Ya. Ya, oke, Bu Christine dapat juga. Oke. Udah 2 nih, wah, gua masih kurang 2 lagi ya. Oke. Siapa nih yang dari yang lainnya? Wah. Oke, Pak Slamet dapat nih. Iya. Terakhir nih, hadiah yang terakhir nih. Yang lain di remark dulu, Jo. Yang tadi Bu Christine, Pak Wirya, dan Pak Slamet. Christine, Pak Slamet ya. Nah, Pak Wirya tadi ya. Oke. Tinggal satu lagi yang terakhir. Iya, saya ikut deg-degan juga nih ya. Siapa yang bakalan dapat nih. Oke. Oke, kita putar. 1, 2, 3, ya. Ya, oke, kongres buat Budian. Ya, Budian. Oke. Nah, Bu Ratna boleh nggak nih nambah 1 lagi nih? Kan Boleh, ini udah sisa 3 gitu ya. Ya, Kita boleh. lihat. Oke, nambah 1 lagi nih ya merchandise-nya. Oke, sisa 3 siapa nih dari Pak Priyo, Pak Frederick, atau Bu Eka ya? Oke, mari kita undi. Oke, wah, kongres, Frederick. Oke, nah ini rangkaian terakhir dari kami. Mungkin kita boleh nih Bu Ratna, kita foto bersama dulu Bu Ratna. Boleh, silakan Bapak Ibu yang lain kameranya di-on-in dulu ya. Biar kelihatan nih wajah-wajah yang ganteng dan cantiknya nih. Iya loh, kapan lagi kan belum pernah ketemu, nggak bisa ketemu tatap muka nih. Oke, udah siap semuanya? Oh, baik, selamat, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa.
Ya, Bapak siap. dulu ya, Bu Josephine. Oke, disiapin dulu. Tahan perut Om nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Tahan perut. Tahan perut. Oke, Ya. oke. Yep. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Siap. Oke, untuk mengakhiri sesi webinar pada acara pemanfaatan Google for Education dalam integrasi LMS untuk efektivitas online hybrid learning sudah selesai. Nanti mungkin Bapak Ibu yang tadi menang dalam merchandise hadiah, nanti akan ada dari tim Econ yang menghubungi Bapak Ibu untuk terkait pengiriman hadiahnya. Oke, sampai di sini terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian juga kepada Pak Sugi dan Bu Ratna atas waktu dan kesempatannya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh kita infokan juga Bu Ratna, mungkin kontak Bu Ratna gitu ya. Boleh. In case ya dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan lebih lanjut tentang Google Workspace for Education ataupun tentang Google Cloud for Education. Oke, sebentar saya catat dulu. Nah, bisa kontak saya di sini ya Bapak Ibu ya. Ada di chat. Oke. Silakan, itu ada WA dan juga bisa di-call nanti saya ya. Oke. Jika demikian, mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata atau ucap pada acara webinar kali ini. Semoga Bapak Ibu disertai kesehatan selalu dan selalu sukses. Oke, ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Mari. Ya. Mohon izin untuk live. Terima Silakan. kasih. Ya.